Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai mengutamakan kejujuran, menegakkan keadilan. Coba diperhatikan foto tersebut yang menggambarkan keadaan ketika mengerjakan ujian. Kalian dituntut untuk mengerjakan ujian tanpa mencontek. Berperilaku jujur adalah berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Apabila semua anggota masyarakat menjunjung tinggi kejujuran, maka hidup akan rukun dan damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119. Mengenai kejujuran, Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita semua. Untuk selanjutnya, kalian simak cuplikan film tersebut. Abdullah, Anda kenapa? 3 hari 3 malam ini Anda mengendap-endap bersama Ali lalu kembali sendirian. Sebenarnya apa yang terjadi? Iya, benar. Itu benar. Saat itu Ali sedang ada urusan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Muhammad sebagai amanat kepadanya. Oh, jadi begitu ceritanya. Muhammad telah berpesan kepadanya sebelum kepergiannya. Dan selama 3 hari ini, Ali berkeliling dari rumah ke rumah, mengetuk pintu-pintu rumah untuk mengembalikan semua titipan-titipan mereka. Sekarang Anda mau pergi kemana? Dan apa yang Anda bawa? Sebaiknya kau ikut denganku agar kau tahu. Selamat bertemu kembali, wahai pedagang. Ambillah ini. Ini adalah semua barang-barang berharga yang Anda titipkan kepada Muhammad waktu itu. Dan masih ada satu lagi. Ini hasil keuntungan berdagang yang Anda sepakati dengan Muhammad waktu itu juga. Bisa saja dia tidak mengembalikan uangku, tapi dia tidak melakukannya. Ya, dia tidak melakukannya, sedangkan aku dulu melakukannya, dan sekarang aku berjanji. Aku tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu lagi. Aku rasa Muhammad memang benar dengan apa yang dia sampaikan. Dan dia adalah seorang Rasul yang mendapat wahyu. Kejujuran dan amanahnya bukan hanya membuat orang mempercayainya dan mencintainya, bahkan membuat orang mempercayai risalah serta dakwahnya kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Dari cuplikan film tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia akan hidup rukun damai jika menjunjung tinggi kejujuran. Kepercayaan juga akan muncul jika seseorang jujur. Sebaliknya, apabila seseorang tidak jujur, maka akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Selanjutnya kita membahas tentang adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
meletakkan segala sesuatu pada urusan pada tempatnya. Orang yang adil tidak memihak kepada pertemanan, suku atau bangsa. Akan tetapi orang yang adil adalah memihak kepada kebenaran. Karena ajaran Islam membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 disebutkan bahwa orang-orang beriman harus selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan tidak boleh karena kebencian terhadap suatu kaum mendorong untuk berlaku tidak adil. Karena itu kita disuruh untuk berlaku adil, karena adil itu dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 8. Mengenai keadilan, kalian bisa melihat secuil kisah dari Amr bin As pada zaman Umar bin Khattab. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun kamu dan setinggi apapun jabatanmu, suatu saat nanti kamu akan menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang tegak lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab jika tidak, maka aku akan menebas batang lehermu, kata Amr bin As. Segera orang Yahudi tersebut bertunduk haru. Ia kagum akan sikap kepemimpinan Khalifah Umar dan keadilannya yang tidak pandang bulu. Dengan perasaan ikhlas, orang Yahudi tersebut menginfakkan tanahnya untuk dibangunkan masjid. Dan tidak lama kemudian, dia beriman dengan menyatakan diri memeluk Islam. Mengenai keadilan, kalian bisa melihat secuil kisah dari Amr bin As pada zaman Umar bin Khattab. Anak-anak, dapat diambil kesimpulan bahwa kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki sebagai seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil. Tersangka merindukan keadilan hakim. Atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan. Demikianlah, keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doanya seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak penjelasan mengenai kejujuran dan keadilan. Semoga kita semua bisa mengamalkannya baik dalam kehidupan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.